Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam transformasi. Sebagai orang percaya, kita sering membaca doa Bapa kami atau kita berdoa dengan doa Bapa kami yang terambil dalam firman Tuhan dari Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dikatakan datanglah kerajaanmu. Kita mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita mengundang kerajaan Allah dalam kehidupan kita, pertanyaan saya, berarti kita harusnya tunduk tidak dengan pemerintahan kerajaan Allah tersebut? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah tunduk terhadap pemerintahan kerajaan Allah? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah tunduk terhadap kehendak Bapa di surga? Apakah kita dengar-dengaran dengan suara Roh Kudus yang ada dalam hidup kita? Berapa banyak kita tunduk dan taat? Ayo Bapak Ibu Saudara, kita renungkan. Adakah kita taat atau justru kita memberontak? Kalau dikatakan datanglah kerajaanmu, kita berharap kerajaan Dia datang. Bahkan kalau kita baca ayat selanjutnya dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berapa banyak orang justru ketika memahami ayat ini, doa Bapa kami ini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Justru pemahaman mereka berbeda. Yang dia pahami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia merasa bahwa, loh kan saya sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, saya tidak perlu bekerja keras, saya tidak perlu berjuang mengalahkan musuh karena Tuhan Yesus sudah mengalahkannya. Berapa banyak orang Kristen merasa bahwa kan Tuhan Yesus berdiri di depan kita dan Dia berperang menggantikan kita. Jadi kita enak-enak saja, diam-diam saja. Berapa banyak para pendeta bahkan berpikir dan berkata bahwa kalau kita masih berjuang, buat apa kita percaya Yesus sebagai Tuhan? Masih banyak pemahaman seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bahkan tidak sedikit mereka memahami bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bahwa kita akan hidup nyaman di dunia ini. Kita akan hidup menikmati segala sesuatu yang ada. Kita diberkati di dalam dunia ini. Bahkan tidak sedikit mereka yang punya moto sukses di surga, sukses di bumi. Orang yang memikirkan sukses di surga tidak pernah lagi memikirkan sukses di bumi. Karena dia berpikir fokusnya bagaimana kehidupan kekal. Justru di bumi ini dia berjuang bagaimana supaya kehidupan kekal dia bisa raih dan dia bisa menikmati hidup di dalam kerajaan Allah nanti. Orang yang mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupannya, sebenarnya dia harus menyadari bahwa dirinya bukan miliknya sendiri. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak orang Kristen justru di sini merasa bahwa dirinya miliknya sendiri. Dia keberatan untuk hidup menderita. Dia keberatan untuk hidup dalam pimpinan Tuhan. Karena merasa tidak nyaman apalagi harus menderita. Makanya tidak sedikit orang mengajarkan menggunakan ayat firman Tuhan. Bahwa ketika percaya Yesus hidupnya pasti senang. Ayo terima Tuhan Yesus, hutangmu dilunasi. Ayo percaya Tuhan Yesus, maka engkau akan diberkati. Ayo percaya Tuhan Yesus, maka engkau akan disembuhkan. Bukan berarti tidak ada kesembuhan dan tidak ada mujizat. Ya, mujizat masih ada. Kalau orang itu baru percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak masalah. Berapa banyak dari kita justru puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi kita masih seperti orang yang baru jadi orang Kristen. Kalau anak kecil umur 1 tahun ngomongnya masih seperti itu. Orang tua atau orang dewasa senang melihatnya. Coba deh kalau sudah umur 20 tahun ngomongnya orang senang tidak? Yang ada empet. Yang ada kesel. Sebel. Itu kehidupan manusia Bapak Ibu Saudara. Coba bagaimana kalau misalnya kita sebagai orang Kristen, kita baru percaya Yesus sebagai Tuhan Selamat, kita masih seperti itu anak kecil tadi, dikit-dikit kita minta, dikit-dikit kita minta. Masih menyenangkan, tetapi 20 tahun jadi orang Kristen.
Masih dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Mari Bapak Ibu Saudara, pikirkan dan renungkan. Bukan berarti kita tidak boleh meminta, tetapi pahami apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat dan harus kita rubah ketika kita menghadapi masalah. Kalau anak kecil, masih kecil, dia dikit-dikit minta sama orang tua pasti cukupkan. Tetapi kalau dia sudah dewasa, sudah 30 tahun, dia masih dikit-dikit minta sama orang tua. Itu namanya kurang ajar. 30 tahun manusia seharusnya dia memberikan kepada orang tuanya. Dia membahagiakan orang tuanya. Dia membuat hati orang tuanya senang. Dan dia menjadi kesukaan orang tuanya. Begitu pula dalam kehidupan kekristenan kita. Seharusnya ketika semakin bertambah waktu, bertambah usia kita menjadi orang Kristen, seharusnya kita berusaha untuk menyenangkan hati dan perasaan Tuhan. Seharusnya kita memberikan apa yang bisa kita berikan. Kita memberikan bagaimana menyukakan dan menyenangkan Dia, Bapak Ibu Saudara. Kita menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Kalau firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Ayat 20, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kalau dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, berarti Roh Kudus yang bertakhta. Berarti Roh Kudus yang memerintah. Dia menjadikan tubuh kita sebagai baitnya. Kalau Dia yang memerintah, Dia yang berdaulat atas hidup kita, seharusnya kita tunduk terhadap Dia. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah tunduk terhadap Roh Kudus? Apakah Bapak Ibu Saudara sudah tunduk terhadap kehendak Bapa di surga? Mari jawab sendiri. Karena setiap orang pasti berbeda-beda. Saya tidak yakin semua orang Kristen tunduk terhadap pimpinan daripada Roh Kudus. Saya tidak yakin semua orang Kristen, bahkan pendeta, dia tunduk dan taat terhadap kehendak Bapa atau menyukakan Dia. Tapi mari, ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan ini, renungkan apakah benar kita tunduk terhadap Roh Kudus. Kalau dikatakan juga di sini bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, kita sudah kehilangan hak. Kehilangan hak kita untuk memerintah itu karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu konsekuensi kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan kehilangan hak dalam hidup ini. Kenapa kita bisa kehilangan hak? Karena kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia membeli kita, Dia membayar kita. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu, bukan karena kita menyanyi haleluya, haleluya, sembah Dia. Bukan. Mulut kita bisa menyembah, berkata haleluya, haleluya 12 kali. Tetapi apakah perilaku kita memuliakan junjungan agung kita, Bapa kita di surga, dengan setiap perilaku kita yang menyenangkan Dia? Muliakanlah Allah bukan hanya dari mulut, tapi dia perilaku hidup kita. Dimanapun, kapanpun, dan dalam segala perkara. Kita tunduk, kita taat, kita menyenangkan Dia. Ketika engkau susah, kita tetap senangkan Dia dan muliakan Dia. Bagaimana kita mengatasi setiap permasalahan kita dengan apa yang Bapa kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Ketika engkau bahagia, engkau senang, engkau juga muliakan Allah dengan tubuhmu. Mari Bapak Ibu Saudara, mari transformasi cara berpikir kita. Hadirkan kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Jangan justru kita menolak pimpinan daripada kerajaan Allah tersebut. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.